wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mutia Chef. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyatakan sebelum dalam bahasa Korea. Misalnya teman-teman mau bilang sebelum saya pergi ke Korea gitu ya, saya transit mungkin di Singapura gitu ya teman-teman ya. Ini agak berbeda sedikit versinya. Nah untuk menyatakan sebelum itu kita atau dalam bahasa Korea itu punya si gi jone gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata si gi kalau gi-nya dihilangkan cuma pakai jone-nya aja artinya menjadi yang lalu teman-teman. Luar biasa ya. Yuk kita lihat yuk. Misalnya gini, langsung saja ya kita lihat maksudnya gimana sih penggunaan sebelum. Kita kan biasanya tuh menggunakan kalimat sebelum, menggunakan kata sebelum tuh kurang lebih dalam situasi atau dalam kalimat seperti ini. Mutia mampir ke minimarket sebelum datang ke sini gitu ya. Jadi dia mampir dulu ke minimarket sebelum ke sini gitu ya. Nah, ini kan versi bahasa Indonesianya nih ya strukturnya ya. Kalau struktur bahasa Korea menjadi Mutia, keterangan tempatnya dulu sini. Jadi kalimat utamanya itu kan sebenarnya Mutia datang ke sini gitu kan. Nah, ini kalimat nih teman-teman, mampir ke minimarket sebelum gitu ya. Mampir ke minimarket sebelum ini. Nah, mampir ke minimarket ini merupakan anak kalimat. Kalimat utamanya sih sebenarnya Mutia datang ke sini gitu loh. Nah, di dalam situ ada anak kalimat yang mana subjek dari anak kalimat pun sama Mutia karena yang mampir kan Mutia juga gitu ya. Nah, kalau diubah ke struktur bahasa Korea, Mutinya tetap, kesininya di depan, kedepankan ya. Lalu datang dulu, baru sebelum gitu ya, karena posisi sebelum itu kan harus di tengah. Lalu ke minimarket baru mampir gitu ya. Gitu ya. Kecil. Lah, berikutnya itu saya jadi bingung sendiri ya. Diterjemahkan Mutia, lalu kesini itu Yogi, datang itu Oda. Sebentar ya teman-teman, saya jadi bingung sendiri karena kalimatnya itu sebenarnya Mutia mampir ke minimarket teman-teman. Mutia mampir ke minimarket. Karena kalimat utamanya itu yang pertama, jika dia, maaf ya saya ralat, kalau dia ada di belakang sebelumnya, di belakang kata sambung, maksudnya jika ada predikat di belakang kata sambung, maka predikat itu berarti predikat itu ada di dalam anak kalimat gitu ya. Pokoknya jika ada kalimat di belakang kata sambung, maka itulah yang disebut dengan anak kalimat gitu. Jika ada anak kalimat di belakang kata sambung, berarti itu anak kalimat gitu ya. Saya salah nggak sih? Jika ada kalimat di belakang kata sambung, berarti itu anak kalimat. Oke ya. Oke, langsung saja kita terjemahkan. Sebenarnya ke teman-teman sih nggak perlu tahu banget spesifik ya. Yang jelas kalau nanti coba latihan terus seperti ini kan saya kasih contoh satu aja kan, nanti dari banyak kata kerja tinggal teman-teman latihan bagaimana cara memasangkannya. Insya Allah nanti lama-lama ke setting sendiri di otak teman-teman gitu ya. Mutia diturunkan, Mutia kesini Yogi, datang Oda, sebelum gijone ke minimarket. Minimarket itu 변이점, ke-nya itu mampir itu 들르다 gitu ya. Mutia는 pakai partikel subjek 여기 오다 오기 전에 편의점에 들렀습니다. Ini jadi lampau ya, karena kan kita berbicara dia sudah lampau gitu kan. Atau kalau misalnya mau bilang Mutia akan mampir ke minimarket sebelum datang ke sini, maka tinggal akan mampirnya itu maka kata mampirnya itu cukup diganti ke bentuk yang akhirnya predikat akan datang saja gitu ya. Atau mungkin pakai yang biasa delumita gitu ya. Mutia biasa mampir ke minimarket sebelum datang ke sini, berarti kan itu yang terus menerus berlangsung kan.
dilakukan kan, maka itu kita pakai akhiran predikat yang saat ini gitu kan. Ini kan kita pakai yang lampau. Nah, kalau yang ini kalau tadi kan kita yang sebelumnya gijone itu, kalau misalnya dia gijone berarti kan sebelum. Nah, kalau yang jone itu jadi yang lalu. Luar biasa kan ya. Kalau dia gi berarti artinya sebelum dan nempelnya sama kata kerja. Kalau dia hanya jone aja dan nempelnya hanya dengan kata benda, berarti artinya sebelum. Astagfirullahaladzim, yang lalu gitu ya. Contoh kalimatnya, Mutia bertemu dengan Hyunbin di Korea 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, yang lalunya inilah yang nanti menjadi jone gitu. Coba kita rubah strukturnya ke dalam bahasa Korea, ke dalam struktur kalimat bahasa Korea ya. Mutia 2 tahun yang lalu itu kan 2 tahun itu kan i-nya. 2 tahun itu 2 nyon. Kita udah pernah belajar waktu angka ya teman-teman. I-nyon ini, nyonnya ini artinya tahun, i-nya itu 2, bukan dunyon ya. Ingat kalau nempel sama nyon berarti dia nyebutnya pakai ili samsa, bukan hana dulse. Oke? I-nyon jone, e-nya ini artinya sebenarnya pada yang lalu gitu ya. Jadi 2 tahun yang lalu Korea di 한국에서 현빈, nggak ada yang tahu, nggak mungkin nggak ada yang tahu Hyunbin kan? Hyunbin wa bertemu gitu ya. Ini dengannya ada yang wa, ada yang wa, bergantung di Hyunbinnya ini telah diterjemahkan bahasa Korea konsonan atau vokal ya. Mutia는 ditambahkan vokal partikel subjek. 2년 전에 한국에서 현빈 berakhiran n, nian konsonan, maka tambahkan wa, 현빈과 만났었어요. Kenapa ini bukannya 만났어요? Karena kejadiannya dulu ya. Jadi dulu pernah bertemu dengan Hyunbin. Nah, kita udah pernah belajar yang lampau dari lampau ya. Gitu. Ini sama kayak present perfect tense loh. I had met gitu loh teman-teman. Jadi kejadiannya lampau sekali. Mungkin sebelum si ketemu Hyunbin juga pernah ketemu siapa lagi gitu ya. Sesudah ketemu Hyunbin mungkin pernah ketemu siapa lagi yang terkenal seperti itu. Pokoknya untuk menjelaskan kejadian di masa lampau deh teman-teman ya. Itu ya. Jadi Mutia는 2년 전에 한국에서 현빈과 만났었습니다. Jadi Mutia pernah bertemu dengan Hyunbin di Korea 2 tahun yang lalu. Nah, contohnya gini teman-teman. Kata kerjanya siksahada. Ya kan? Kalau siksaha gijone dan jadi buang, siksaha tambahkan gijone artinya menjadi sebelum makan. Nah, biasanya kapan? Sebelum makan biasanya ngapain? 식사하기 전에 손을 씻어요. 식사하기 전에 손을 씻으세요. Apalagi lagi corona seperti ini ya. 식사하기 전에 손을 씻으세요. Atau misalnya sebelum masuk ke rumah. 집에 들어가기 전에, 들어가다 artinya masuk. 집에 들어가기 전에, 집에 들어가기, cuci tangannya di mana? Misalnya bang lah ya, kamar ya. 방에 들어가기 전에, sebelum masuk ke dalam kamar, 손을 씻으세요 gitu ya, cucilah tangan. Atau 운동하다 nih, 운동하기 전에 berarti kan sebelum olahraga. 운동하기 전에 stretching 해요 gitu ya. stretching kayak gini ya, 잘 모르겠는데 이렇게 stretching 하는 거 이렇게 말하는 건가? 방문하다 berkunjung, 방문하기 전에 sebelum berkunjung. 우리 방문하기 전에 과일을 사요. Jadi sebelum kita berkunjung membeli buah. 여행하다, berwisata. 여행하기 전에 artinya sebelum berwisata. 여행하기 전에 여권을 만들어요. 여행하기 전에 여권을 만들어요. Artinya sebelum berwisata membuat paspor gitu ya. 먹다, makan. 먹기 전에 sebelum makan. 먹기 전에 손을 씻어요 gitu ya. Nah, berikutnya kalau yang jone nih kan kata bendanya inyon ya. Waktu itu juga menunjukkan kata benda ya teman-teman.
2년, kalau 2년 전에 artinya 2 tahun yang lalu. 2년 전에 한국에 갔었어요. Nah, 2년 전에 한국에 갔었어요. 2 tahun yang lalu saya pernah pergi ke Korea. 2년 전에 현빈과 사귀었었어요. 2 tahun yang lalu saya pernah pacaran sama Hyunbin. Mana mungkin ya? 5 menit yang lalu. 5분 전에 5분 menit, 5분 전에 5 menit yang lalu. 5분 전에 왔어요. 5분 전에 왔어요. Saya datang. 저는 5분 전에 왔어요. Saya datang 5 menit yang lalu. 한 달, sebulan. 한 달 전에, sebulan yang lalu. 저는 한 달 전에 졸업했어요. 졸업하다 itu artinya lulus. Saya 2 tahun yang lalu sudah lulus gitu ya. 일주일 전에 artinya seminggu yang lalu. 일 전에 일일 전에 엄마가 왔어요 gitu kan. 1 hari yang lalu ibu datang gitu ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah belajar siksa hadaya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, jadi ada beberapa, bukan ada, hampir kebanyakan sih. Hampir kebanyakan, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Hampir kebanyakan bahasa Korea itu kata kerja yang ada kata hada-hadanya, misalnya siksa hada, terus undong hada, terus kongbu hada, apalagi ya teman-teman ya, kongbu hada, apa lagi ya teman-teman ya, YB hada, misalnya sholat, YB hada itu artinya berdoa ya, YB hada ini sebenarnya kalau hadanya dibuang, dia ini menjadi kata benda. Ini statusnya menjadi kata benda teman-teman. Walaupun artinya tetap sama. Siksa hada artinya makan, siksa saja artinya makan. Cuman kalau dilepas dari hadanya, dia statusnya menjadi kata benda. Nah, maksudnya kalau di sini ditambahkan walaupun dia statusnya kata benda, tapi artinya tetap saja sama teman-teman, menjadi kata kerja. Ini kenapa seperti ini? Karena ini dulu asal katanya dari kanji, dari Cina ya gitu loh. Nah, ditambahkan hada baru dia menjadi kata kerja gitu. Proses pembentukan katanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi walaupun dia ditambah di depan jone, kan kalau jone kan memang harus kata sifat kan. Astagfirullahaladzim. Kata benda ya teman-teman ya. Benda gitu kan. Kan harus kata benda tuh. Nah, tapi di sini tetap artinya sebelum makan gitu, bukannya, karena kan memang dalam bahasa Indonesia tuh makan, misalnya kalau kita bilang saya makan ini kan kata kerja. Tapi kalau misalnya makan adalah tindakan untuk hidup. Nah, makan di situ kan sebenarnya juga kata benda teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kan juga sama aja kan, makan dalam bentuk kata kerja, makan dalam bentuk kata benda, sama. Kalau bahasa Inggris kan jadi eating, eat itu kan kata kerja, eating dia menjadi kata benda, tambahkan gerund gitu ya. Nah, kalau bahasa Korea pun kurang lebih sama pembentukannya. Ada lagi sih pembentukan seperti bahasa Inggris gerundnya ini itu, tapi dia dengan menghilangkan hadanya saja dia sudah menjadi kata benda. Jadi sekali lagi intinya adalah makannya, walaupun di sini dia statusnya sebagai kata benda, tapi artinya pun sama, tetap makan. Walaupun di sini dia posisinya sebagai kata benda, status kata benda, tapi artinya tetap olahraga. Jadi 식사 전에 손을 씻어요. cuci tangan. Atau 운동 전에 stretching 해요, gitu ya. Nah, yuk kita terjemahin yuk. Sebelum makan cucilah tangan. Berarti ini makannya dulu, berarti nomor 1 ya. Ini nomor 1.
sebelumnya itu nomor 2, tangannya itu nomor 3, cucilah itu, ini ada 2 nih ya teman-teman, cuci dan lah gitu. Makan itu mokta, dannya dibuang menjadi moki chone ya kan. Tangan itu soner, cucilah itu berarti kan kata dasarnya sita teman-teman, tapi dia ditambahkan eseyo karena artinya lah. Lah di sini artinya silakan. Nah, silakan itu bahasa Koreanya eseyo. Moki chone soner siseyo. Nah, misalnya saya datang di Korea 3 tahun yang lalu. Nanti teman-teman terjemahin sendiri ya, belajar ya. Saya nomor 1, yang lalu itu nomor 2, 3 tahun yang lalu ya. Lalu Korea itu nomor 3, datang itu nomor 4 gitu ya. 저는 3년 전에 한국에 왔어요 gitu ya. Udah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, latihan berikutnya, stretching을 하세요. Bla 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 bla, stretching을 하세요. Artinya lakukanlah stretching. Nah, apa di depannya? Berarti 운동 하기 전에 juga boleh teman-teman, atau 운동 전에 gitu. Jadi sebelum olahraga lakukanlah stretching. Berikutnya apa nih? 모자를 벗으세요. Ese itu artinya lah atau silakan. Silakan bot itu artinya lepas, dari kata dasar botta. Silakan lepas topinya sebelum apa? Sebelum foto. 사진을 찍기 전에. Kata dasarnya 사진 찍다 ya teman-teman ya. 사진을 찍다 ya artinya berfoto ya. 잠을 자기 전에 artinya apa nih? 잠을 자기 전에, sebelum tidur apa? Cuci tangan. 씻어요, atau kita bilang aja 씻으세요, itu artinya bersih-bersih. Jadi kalau ditambahkan son artinya cuci tangan, 발 kaki, cuci kaki. Tapi kalau cuma 씻으세요 itu artinya bersih-bersih badan gitu ya. Atau 잠을 자기 전에 우유를 마셔요 gitu kan. Minum susu supaya apa? Supaya kenyang terus tidurnya gampang. Yang punya insomnia gitu ya. Biasanya minum susu bisa membantu. 우유를 마시세요. 그래서 잠을 잘 자요 gitu ya. 방에 들어가기 전에 sebelum masuk ke ruangan, misalnya lepas sendal gitu. 신발을 벗으세요. Tadi kan kata dasarnya lepaskan botta ya, eseonya itu silahkan. Yuk kita coba lihat di sini ya. 자기 전에 숙제를 합니다. Artinya apa? Mengerjakan PR sebelum tidur. 수업이 시작하기 전에 커피를 마셔요. Artinya minum kopi sebelum pelajaran mulai gitu ya. 고향에 가기 전에 선물을 살 거예요. Saya akan membeli 살 거예요. hadiah sebelum pergi ke kampung halaman. 한국에 오기 전에 한국어를 배웠어요. Saya belajar bahasa Korea sebelum datang ke Korea. 편지를 보내기 전에 우표를 붙이세요. Jadi sebelum tempelkanlah, seo ini artinya bucida, ini artinya tempel, seo-nya silakan tempel atau tempelkanlah perangko sebelum mengirim surat gitu ya. 밥을 먹기 전에 손을 씻어야 해요. 아어야 해요 ini artinya harus mencuci tangan sebelum makan nasi. Baik. Mudah ya Gicone. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan sambung dengan sesudah. Jika ada sebelum pasti ada sesudah. Baik, sampai sini saja pembahasan Gicone. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa layangkan ke Facebooknya GAT Indonesia. Insya Allah nanti Mutia Sem jawab.
우리 수업은 여기까지고요. 오늘 수업은 여기까지입니다. 질문이 있으면 언제든지 뭐 페이스북, GAT 페이스북을 통해서 질문 많이 하셔도 됩니다. 자, 오늘 여기까지고요. 잘 들어주셔서 감사하고 안녕히 계세요. 와ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.